Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel House of Crab Balikpapan. Hari ini saya mau aplikasi Dormax untuk tanaman-tanaman anggur saya yang telah di pruning nol atau pruning habis tunas airnya. Kenapa saya pruning habis tunas airnya? Karena pertama, pertumbuhannya tidak merata. Yang paling ujung terlalu besar dan yang di belakangnya itu kerdil bahkan mati, jadi tersiernya kurang bagus, pertumbuhannya tidak merata. Dan kemarin ketika dipangkas buahnya juga hanya beberapa yang hanya di tersier yang besar, jadi saya buang buahnya, kemudian saya pangkas habis di nol. Dan sekarang saya mau coba menumbuhkan matabat, jadi tersiernya menggunakan matabat ini. Nah, yang akan kita oles adalah ini 1, 2, 3. Karena ruas-ruasnya ini lumayan, jaraknya lumayan jauh. Nah, kurang lebih 1 jengkal. Jadi saya akan menggunakan semua tersier yang menghadap ke atas. Jadi seperti ini, misalnya ini ke atas, ke bawah. Yang ke bawah tidak perlu dioles Dormax. Jadi ini yang menghadap ke atas saja. Dan ini selangnya sekitar 1 jengkal ya, standarnya itu 1 jengkal antar tersier. Nah, ini akan saya oles Dormax semua, tujuannya agar pertumbuhannya serempak, pecah tunasnya serempak. Karena kalau batang yang sudah tua seperti ini, biasanya pertumbuhannya kan paling duluan yang di ujung. Nah, saya mau aplikasikan Dormax agar pertumbuhannya merata. Oke, kita langsung saja aplikasi Dormax. Nah, Dormax ini sebenarnya ada aturan pakainya, yaitu 1 mili dicampur 2 mili air. Dioleskan menggunakan sikat atau kuas. Nah, tapi biasanya saya menggunakan kapas. Kalau tidak ada kapas, saya menggunakan tisu. Nah, nanti akan saya letakkan di sini dan diukur menggunakan pipet. Baik, sekarang kita langsung aja aplikasinya. Pertama-tama ini pipetnya yang ukuran 20 mili. Jadi di sini tandanya 20 mili. Kita ambil airnya dulu 20 mili. Oke, cukup. Nah, ini sisanya kita buang ya, karena kita cuma perlu 20 mili. Nah, air 20 milinya kita tuang lagi. Nah, setelah itu kita ambil 1 mili bagian dari Dormax. Dan jangan lupa Dormax ini penyimpanannya harus di dalam kulkas supaya bisa digunakan lagi. Cukup 1 mili ya. Nah, oke, sudah 1 mili. Kita tuang. Jadi nanti larutannya agak kebiruan seperti ini. Setelah itu kita aduk. Jangan lupa kita aduk. Dan langsung aja kita aplikasikan ke batang-batang atau tunas yang akan kita tumbuhkan. Nah, di sini saya ada jenis Portugis Dream dan ada di sini saya ada jenis Portugis Dream. Oke, ini kita aplikasikannya cuman seperti ini. Nah, ini di hari H+1, 1 hari setelah pangkas. Kemudian yang ini aplikasinya di pagi hari ya. Sekarang sekitar jam 6 pagi saya aplikasikan. Yang ini
dan nanti diulang di hari keempat dan keenam, jadi 3 kali oles. Oke, ini usahakan kalau misalnya posisi di tempat para-para jangan sampai menetes ke daun-daun yang di bawahnya ya, karena kan gosong. Ini lumayan panas kandungan Dormex ini, dan nggak boleh overdosis, harus sesuai takaran. Jadi teman-teman harus pastikan menggunakan pipet ya, supaya akurat. Kalau overdosis nanti tunas ini akan gosong. Oke, ini yang Portuguese Dream sudah selesai, dan yang ini Giant Grande kita aplikasikan juga. Aplikasinya di total-total seperti ini. Nih, Dormex ini efektif banget untuk menumbuhkan tunas secara serempak, tapi syaratnya memang harus di pruning total, jangan ada tunas yang tertinggal, nanti nggak akan maksimal pertumbuhannya. Dulu saya pernah aplikasikan untuk yang tersier yang ompong aja, tapi tersier yang lain berdaun banyak gitu ya, itu sama sekali tidak berpengaruh. Jadi memang harus pangkas total seperti ini, lalu kita menumbuhkan secara serempak. Oke, aplikasinya sudah selesai. Ini nanti diulang di hari ke-4 setelah pangkas dan hari ke-6 setelah pangkas. Dan ini hasil yang kemarin sudah dioles Dormex, semuanya sudah tumbuh. Ini juga sudah hampir mau pecah tunas. Ini, oke, ini jenis Halloween ini. Dan yang satu lagi ada jenis Harold juga sudah diaplikasi. Kalau untuk aplikasi yang di batang tersier seperti ini, pemangkasan seperti ini, penyisakan satu itu lebih mudah atau lebih gampang serempak. Walaupun nggak pakai Dormex sebenarnya bisa serempak. Tapi untuk yang pangkas 0 memang sebaiknya menggunakan Dormex. Pangkas 0 seperti ini ya, gundul, tidak menyisakan tunas air, mata tunas yang ditunas air. Pangkas 0 ini harus menggunakan Dormex supaya maksimal merata. Oke, mungkin cukup sekian. Poinnya adalah kita nggak boleh overdosis ya, harus menggunakan takaran yang tepat supaya tidak gosong. Kemudian aplikasinya di pagi hari, dan tanaman harus dalam kondisi dipangkas habis, pangkas fondasi pruning seperti ini. Jadi kalau pas misalkan teman-teman bertujuan mau menumbuhkan tersier yang ini belum tumbuh, tapi di sini ada tersier lain yang subur seperti ini nggak akan pengaruh ya, ini nggak akan tumbuh walaupun dioles Dormex. Tapi kalau misalkan mau menumbuhkan yang ini semua harus dipangkas habis. Nah, momennya itu adalah waktu sudah panen ya, waktu fondasi pruning kalian potong habis, baru ini bisa ikut tumbuh. Dan kalau misalnya potongnya ini tersiernya menyisakan satu bak, misalnya potong di sini yang dioles Dormex, ini yang ditunas air, sama ini yang di sekunder, ini tidak akan tumbuh. Saya sudah sering melakukannya. Jadi memang harus dipangkas habis, seperti yang saya lakukan di sini nih, pangkas habis. Kalau mau menumbuhkan tersier yang baru dari sekunder ini, misalkan teman-teman motongnya di sini satu, meninggalkan satu tunas, terus menumbuhkan yang di sini satu, dan yang di sekunder nggak akan tumbuh. Itu berdasarkan pengalaman saya. Jadi misalkan mau menumbuhkan tersier yang dari sekunder ini juga, yang di tersier ini kita potong habis, tumbuhkan sama-sama dari sekunder semua. Itu nanti akan serempak dan bagus. Itu dulu saya aplikasikan di
trans, ini lagi-lagi trans ini sudah sering jadi bahan uji coba. Jadi pernah tidak merata, terus saya pangkas habis semua, terus kita tumbuhkan dari mata bat. Jadi tersiernya trans ini sudah dari bat. Oke, sekian videonya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.